Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang utama, saya benar-benar merasa senang sekali, bangga karena teman-teman semua guru bersedia untuk menyediakan waktunya untuk gabung di sini dalam kegiatan yang akan saya jalani, yaitu salah satu untuk memenuhi salah satu tugas dari PGP saya, yaitu program terakhir dari modul 1, yaitu aksi nyata. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas waktunya. Semoga kebaikan Bapak Ibu ini menjadi suatu amal jariah Ibu dan keluarga. Amin. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Udin Syarudin atas waktunya, dan pada rekan-rekan semua atas segala support dan bantuannya pada saya selama ini. Sangat membantu sekali dalam tugas saya yang saya jalan hampir 2 bulan. Mudah-mudahan nanti setelahnya juga ada teman atau rekan yang mendukung kegiatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan sejenak sambutan dari Pak Udin selaku Kepala Gabung Jambi. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya banggakan, terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan presentasi yang akan dilakukan oleh Bapak Andi Bahrain dalam rangka mempresentasikan aksi nyata untuk tugas pelatihan guru. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi tonggak awal untuk kegiatan berbagi aksi nyata lainnya dari Bapak Ibu semua. Allah, setelah ini saya mendukung jika ada Bapak Ibu yang membagikan aksi nyata Bapak Ibu semua di dalam rangka pemenuhan praktik kinerja di PNS. Pada Pak Andri, mudah-mudahan Pak Andri bisa menyampaikan materi ini dengan baik sehingga bermanfaat untuk rekan-rekan kita di sekolah ini dan akan membawa kemajuan pendidikan baik pembelajaran maupun pelayanan kepada anak didik kita. Itu saja. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan partisipasi semuanya. Saya tunggu aksi nyata berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui untuk aksi nyata sekarang saya ambil dari materi modul 1.4, di mana di modul 1 ada 4 subtitle, 1.1, 1.4, dan 1.4 ini yang akan saya masukkan untuk aksi nyata. Akhir untuk modul 1. Di sini pada modul 1.4 aksi nyata yang akan saya bagikan terkait dengan budaya positif yang bisa dilakukan di sekolah kita. Pada modul 1.4 aksi nyata yang akan saya bagikan terkait dengan budaya positif yang bisa dilakukan di sekolah kita. Tujuan dari kegiatan aksi nyata ini yang pertama adalah mewujudkan budaya positif di sekolah, dan yang kedua mewujudkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak pada siswa. Saya tahu karena saya juga di sini saya tahu sekolah kita sudah berusaha untuk melaksanakan yang sampai sekarang atau sekali, dan mudah-mudahan dengan ini kita semua bisa lebih tergerak lagi untuk mewujudkan dari tujuan yang ini. Poin materi pada budaya positif sekarang ada 6. Pertama ada disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku manusia, ketiga ada kontrol, keempat ada 5 kebutuhan dasar manusia, kelima ada segitiga restitusi, dan terakhir ada keyakinan kelas atau yang kita kenal kesepakatan kelas. Alur atau tahapan
aksi nyata disiplin positif. Terus yang kedua, saya kemarin sudah menghadap pada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan rancangan tindakan ini terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Terus yang ketiga, saya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Yadi selaku Wakil Kurikulum untuk dibuatkan dasar jadwal diseminasinya untuk kegiatan ini yang sekiranya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran yang baik. Terima kasih Pak Yadi waktunya. Terus selanjutnya ada melaksanakan diseminasi yang sekarang akan kita lakukan, terus membuat keyakinan kelas bersama murid, dan terakhir melaksanakan keyakinan kelas. Ini alur untuk diseminasi tahapan dari budaya positif yang akan mungkin kita lakukan bersama. Baik, materi pertama. Ini ada disiplin positif. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Kalau itu mungkin semuanya sudah tahu bahwa disiplin itu sangat secara sederhana pengertiannya sangat erat sekali dengan kepatuhan akan seseorang pada suatu aturan. Ini ada dipahami sebagai sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Disiplin perlu dipupuk sejak usia dini. Sedangkan nilai kebajikan, nilai ketaatan, nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Kalau untuk siswa-siswa kita, disiplinnya saya lihat sampai saat ini sudah lumayan. Kalau kita hitung dengan mungkin bisa lah sudah ke 80%, siswa kita sudah melaksanakan disiplin positifnya. Itu sudah luar biasa sekali. Di sini disiplin ada memiliki dua bentuk, yaitu preventif dan disiplin korektif. Disiplin preventif adalah satu upaya untuk menggerakkan siswa mengikuti atau dan mematuhi pedoman serta tata tertib yang telah ditetapkan oleh sekolah. Sedangkan disiplin kolektif yaitu untuk upaya dalam menggerakkan siswa dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang ada yang berlaku. Positif juga dapat memberikan budaya positif di sekolah. Dengan adanya budaya positif diharapkan siswa juga dapat menangkap nilai kebijakan yang peraturan dan di mana saja. Tidak menutup kemungkinan dan bukan rahasia lagi bahwa disiplin ini sangat penting dan utama sekali dalam pembentukan karakter siswa. Dengan disiplin, karakter siswa bisa lebih terbentuk lagi, menjadi lebih kuat lagi, lebih tanggung jawab lagi. Sehingga mereka bisa mungkin menjelma menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab. Itu ya Bapak Ibu ya untuk disiplin. Lanjut. Materi 2 ada motivasi perilaku manusia. Dosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Barang-barang pelajaran itu Bapak Ibu ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi tingkat paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang dengan motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ada pertanyaan dalam hati mereka akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Maksudnya begini Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya, untuk motivasi menghindari ketidaknyamanan, ini motivasi paling rendah dalam artian misalkan ada seseorang, misalkan saya diminta melakukan apa oleh Bapak Kepala Sekolah, tetapi dalam hati saya sebenarnya saya tidak mau, tidak suka. Cuma karena saya kena kekhawatiran, kena hukuman atau kena teguran dan sebagainya, dan saya melakukan kegiatan itu. Itu motivasi yang paling rendah. Di 3 motivasi yang, dan motivasi ini bersifat eksternal, artinya bukan dari diri kita, bukan dari hati kita, dari sifat dari kita ini. Motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini satu tingkat lebih baik di atas yang motivasi yang pertama. Motivasi ini cenderung apa ya? Cenderung dia mau melakukan sesuatu kalau dia ada yang diharapkan, baik itu berbentuk ujian atau imbalan berupa uang atau barang dan sebagainya. Ini masuk ke motivasi yang kedua ini. Dan dalam benak orang tersebut yang melakukan motivasi ini akan timbul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan
apabila saya melakukannya. Mereka melakukan tindakan ini, motivasi ini hanya untuk mendapatkan pujian. Ya. Dan motivasi ini juga masih bersifat eksternal atau bukan pure dari hati, dorongan dan masih masukan dari luar. Terus motivasi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, motivasi kiranya kalau misalkan ada pertanyaan di sini, Bapak Ibu juga sudah bisa menilai kira-kira akan menjadi apa saya kalau saya melakukannya. Ini hanya dorongannya bukan dorongan dari luar, bukan dari pimpinan, bukan dari yang lain atau hal yang lain. Ini pasti sudah jelas dari hati kita sendiri. Mereka melakukan sesuatu ini dengan nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini. Ini motivasi yang terdidik, yang terbaik. Dan motivasi ini termasuk bersifat internal. Materi ketiga. Ini materi ketiga, di sini ada posisi kontrol. Posisi kontrol. Perlu diketahui kita sebagai pengajar itu punya posisi kontrol. Di sini nanti akan kita bahas ada 5 posisi kontrol. Mungkin ada yang sudah mengajar 5, 10, 20 tahun, bahkan hampir 30 tahun. Ini 5 posisi kontrol. Ada penghukum pertama, ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, kedua ada teman sebagai teman, keempat ada ketiga teman, keempat ada sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Kira-kira kalau kita mau berdiam diri sejenak selama ini yang sudah kita lakukan di sekolah ke anak didik kita cocoknya masuk ke status mana? Apakah sebagai penghukum atau sebagai teman atau sebagai pemantau? Mungkin untuk posisi manajer hanya ditempati oleh pimpinan, hanya ditempati oleh kepala sekolah. Untuk saja. Nah, untuk posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah masuk ke kategori identitas gagal. Dalam artian di sini kalau kita sebagai guru masuk ke sebagai penghukum atau membuat orang lain merasa bersalah, tadi yang kita lakukan selama itu adalah belum benar, belum bagus. Saya juga baru tahu sekarang juga sih kalau pas belajar ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa lebih bijak lagi sebagai seorang pendidik untuk masa depan anak-anak kita. Penghukum nanti akan guru yang akan diperbuat guru adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Sepertinya hal-hal itu, kegiatan itu yang akan guru lakukan kalau dia posisinya sebagai penghukum. Dan kalau saya flashback ke belakang, saya juga pernah posisi sebagai penghukum beberapa kali gimana gitu kan. Dan ini ternyata saya baru tahu itu termasuk ke status posisi guru yang gagal, bukan yang sukses. Alhamdulillah dengan ini jadi tahu lah bagaimana jalan guru yang baik dan juga yang mengedepankan siswa. Posisi kedua ada status membuat orang merasa bersalah. Ini juga tidak jauh beda dengan penghukum. Guru akan berbuat ceramah, menunjuk kekecewaan dalam dan sebagainya. Dan kalau guru sudah begini, siswa akan merasa aduh, saya salah, aduh saya merasa gak enak dan sebagainya. Dan guru salah satu yang akan berucapkan, kamu sudah mengecewakan bapak, kamu sudah mengecewakan ibu, dan sudah jelas. Dan memang siswa akan wah iya ya, kamu salah, benar dan lain sebagainya. Dan itu kurang bagus juga untuk kemajuan proses perkembangan siswa. Terus sekarang ini bisa langsung ke gambar keduanya Pak Ali. Hasil yang didapat dari penghukum dan membuat orang merasa bersalah tidak begitu baik Bapak Ibu. Ada anak nanti akan timbul memberontak, pendendam, juga menyembunyikan, menyangkal, dan mungkin juga pandai berbohong. Itu yang anak-anak dapat
kalau mereka selalu mendapatkan perilaku yang satu dua. Mari kita di sini bisa koreksi, evaluasi kita kira-kira untuk kedepannya kita ciptakan generasi yang baik, yang berakhlak mulia, yang berwawasan luas. Kita mau masuk sebagai posisi yang mana? Untuk posisi terus, murid juga nanti akan berkata untuk dua posisi tadi, dua status tadi, saya tidak peduli. Ini nanti yang siswa katakan dengan sifat pemberontaknya kan, karena merasa sering dihukum dan selalu disalahkan. Jadi bukannya dia anak mau evaluasi, mau koreksi, tapi malah negatifnya nanti yang ada. Dampak pada murid bisa mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi lebih agresif, rendah diri, merasa gagal, merasa tidak berharga. Dan kalau siswa sudah merasa gagal dan merasa tidak berharga, secara psikologis juga mungkin mereka akan bisa lebih berbuat apa saja untuk merasa membawa atau memberi kesenangan pada dirinya. Kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di luar dunia kualitas. Guru si A murid benar galak apa? Itu salah satu contoh di sini. Guru tidak berkualitas. Mungkin saya banyak dulu dikatakan begitu sama siswa ini. Jadi untuk posisi status guru yang ketiga ada teman. Posisi status teman, pemantau dan manajer. Ini termasuk ke identitas berhasil atau sukses. Kita menyadang status dari salah satu dari tiga itu. Yuk kita bareng-bareng. Untuk teman, guru membuat alasan untuk murid-murid menghitung dan mengukur untuk pemantaunya. Kalau pemantau dalam artian mungkin di sini guru dewasa, guru yang sudah berusia lanjut dan bijak-bijak gitu ya. Mungkin ini antas sekali kalau misalkan memposisikan dirinya sebagai pemantau. Kalau semacam masih saya atau Pak Olis, kita mungkin kita berusaha untuk menjadi status teman saja dulu. Untuk teman, untuk anak-anak kita. Intinya gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk teman pemantau perilaku kontrol yang positif, kalau yang menghukum dengan kontrol yang bersalah perilaku kontrol negatif. Dan yang kontrol diri ada di manajer. Ini yang utama, yang baik, dan manajer ini biasa disandang Bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolah bisa. Seperti itu. Bisa dilakukan ya Bapak Ibu ya untuk posisi kontrol guru. Materi keempat, kebutuhan dasar manusia. Bagian ini kita tahu kebutuhan dasar manusia itu ada di mana bagian ya. Yang pertama ada keberkahan hidup ini pasti. Keberkahan hidup sudah pasti ini ya. Kalau nggak ada bapak itu bisa Bapak. Ya kan ya. Nah, salah satunya makan begini. Mungkin ada kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Ini kebutuhan hidup yang pertama. Kemudian kebutuhan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Secara fisik, hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan itu tadi ya buat dia. Kemudian biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk udara untuk kita. Nah, ya, Bumiana ya, kebutuhan biologis juga termasuk kebutuhan dasar manusia yang utama, Bumiana ya. Iya. Nah, kalau kita tidak dapat kebutuhan biologis itu, waduh, gampang-gampang dikirakan jadi. Ini juga. Komponen psikologis keagamaan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kalau kita sudah dapat ini semua, rasa aman ini akan kita rasakan. Ya Bumiana. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima.
Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan yang berikutnya itu adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan lebih sayang nih dan diterima dan akan hubungan kondisi sosial. Dan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan menjadi bagian dari satu kelompok. Ini mungkin pasti ya, bukan mungkin lagi pasti akan dialami oleh semua manusia. Karena kita kalau tidak mempunyai koneksi dengan orang lain, tidak mempunyai hubungan dengan orang lain, kita serasa hidup sendiri tidak bakal jadi. Intinya kita butuh kasih sayang dari orang lain, rasa diterima juga dari orang lain. Jadi itu ya Bapak Ibu. Yang ketiga ada pemasaran, pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan atau pencapaian sesuatu, jadi kompeten, terampil, diakui dan prestasi. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem atau apa tadi, harga diri, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ini bisa sebagian besar, mungkin juga bisa setiap manusia, mungkin ada juga yang tapi tidak tahu juga. Untuk pengakuan ini, memang sih saya pribadi juga kadang sekali-kali ada membutuhkan ini. Tapi benar ya Pak, 5 dasar kebutuhan manusia itu memang ya ada nyata. Mungkin setiap manusia pernah satu kali momen melaksanakan atau melakukan ini. Saya mau diakui ini sama mertua saya, nambah di saya atau gimana, mau melakukan apa gitu. Mungkin itu pernah, itu salah satunya masuk ke sini Bapak Ibu ya. Baik, langsung Paulus. Yang keempat ada kebebasan. Kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonom, memiliki pilihan dan mampu menjalankan hidup. Anak dengan kebutuhan bebas yang tinggi memiliki pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba dan tidak terpengaruh oleh orang lain dan senang hal baru. Atau untuk yang kebutuhan keempat, kebutuhan pilihan kita mau kemana, mau ke apa namanya, Indramayu, makan apa, wajib kopiah, itu kebutuhan salah satunya ada di situ juga. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang terakhir ada kesenangan. Ini pasti ya, tidak ada manusia di dunia yang tidak mau dengan kesenangan. Ya, ini pasti semuanya menginginkan yang namanya kesenangan. Tanpa kesenangan ya kita nggak bisa. Kemudian ini akan kesenangan dan kemudian yang mencari kesenangan bermain tertawa. Bayangkan bila hidup ini tanpa kenikmatan apapun, kalau menyedihkan. Belajar menghubungkan keberadaan kesenangan dengan belajar. Hewan dengan tingkat intelijensi tinggi kayak anjing, lumba-lumba, primata dan lain, saat mereka bermain, mereka mempelajari beberapa keterampilan hidup yang penting. Kita manusia juga sama mereka. Itu tiap hari kita selalu belajar hal-hal baru yang kita temui. Anak-anak dengan kebutuhan dasar juga dengan kesenangan yang tinggi biasanya menikmati apa yang dilakukan. Konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Suka permainan dan juga koleksi barang, bergurau, suka melucu dan mungkin mengemaskan. Ini untuk anak-anak. Contoh kayak ulil, itu mungkin mengemaskan. Kebutuhan kesenangan yang mendasar pada diri seseorang. Fitri. Materi kelima. Ketiga ada definisi. Cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Definisi dari definisi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesadaran mereka sehingga mereka bisa kembali menjadi kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Dosen 2004. Betul ya Pak Lucia? Di sini definisi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi definisi itu semacam alternatif program untuk bisa mengevaluasi diri seseorang. Nanti ada untuk step. Yang kedua ada melalui institusi, setiap siswa
Ketika siswa berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan siswa untuk berbuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali hak. Guru bisa membuat evaluasi tentang apa yang kan. Jadi guru ambil sesuatu atau bisa diskusi dengan siswa yang berbuat salah tanpa memunculkan image sebagai penghukum dan pemberi merasa orang bersalah tadi. Dan nanti di situ restitusi berjalan. Dan siswa akan kembali percaya diri, menyadari kesalahannya, dan dalam hatinya akan timbul dan akan mengulangi lagi kesalahan saya. Seperti itu. Secara ini ya, secara caranya untuk restitusi. Lanjut, Pak Wali. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Maksudnya, jika ada siswa melakukan kesalahan, apa terus siswa ditebus kesalahannya, aduh, saya kalau ingat ini jadi malu sendiri Bapak Ibu. Saya sering bahkan membuat siswa itu menebus kesalahan, bukan membuat mereka belajar dari kesalahan dulu. Ya, suruh push up, suruh apa, itu menebus kesalahan mereka. Sebenarnya nggak benar, tidak diperbolehkan. Itu bahkan akan membuat pribadi siswa merasa lebih ini jadinya nanti. Kalau siswa sudah ketika siswa berbuat kesalahan, kita jangan menghakimi mereka, jangan menyuruh mereka berbuat sesuatu yang mereka tidak sukai, yang kita pikir itu akan membuat mereka sadar. Sebenarnya belum tentu juga. Namun untuk belajar dari kesalahan itu tadi dengan berbicara, diskusi pelan, melakukan status kita sebagai teman kepada mereka, kita bisa membuat mereka untuk sadar diri dan mungkin dalam hati ada janji untuk tidak melakukan dan seperti itu. Restitusi memperbaiki hubungan. Nah, untuk kegiatan restitusi sangat positif sekali untuk siswa dan guru, bahkan siswa dan siswa. Karena dengan restitusi semua masalah, semua apa akan bisa dilampaui, akan bisa diselesaikan dengan baik selama itu yang jadi mediator, selama kita di guru sebagai pendidik membawa siswa-siswa masuk dalam pembicaraan dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang. Bikin anak-anak merasa memandang kita itu sebagai teman. Jadi nanti secara tidak langsung mereka akan banyak berbicara, banyak bisa terbuka dan lain sebagainya. Dan itu akan timbul hubungan yang erat untuk kita. Terus restitusi melihat ke dalam diri yang kita disebut sebagai evaluasi. Secara langsung restitusi bisa membawa siswa untuk melakukan evaluasi diri. Secara langsung, walaupun kita tidak menyuruh mereka untuk melakukan evaluasi, tapi akan melakukannya sendiri. Lanjut ke restitusi mencari kebutuhan dasar yang sudah ditinggalkan. Diri adalah cara yang paling ciri-ciri dari ketiga restitusi yang ada. Next, Pak Ulis. Dan di sini ada tahap evaluasi diri, Bapak Ibu. Ini bisa untuk kita sebagai pendidik dan mungkin juga bisa kita transfer juga ke siswa-siswa kita. Tahap evaluasi diri yang pertama, saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Nah, kira-kira kalau kita saat kita evaluasi diri, saat kita evaluasi diri, ada nggak kalimat ini pada diri kita? Oh iya, saya kemarin sekali Bu ngomong begini, bersikap begini, pasti semuanya ada kalimat. Pada saat kita melakukan introspeksi diri, dan kalau kita melakukannya dengan baik, dengan benar, insya Allah nanti untuk evaluasi diri akan dapat hasil yang baik. Yang kedua, ada kesalahan yang saya lakukan adalah, ini hanya contoh Bapak Ibu ya, ini hanya kalimat-kalimat contoh.
Dan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya informasi yang kamu butuhkan. Mungkin yang sekiranya teman Pak Polis butuh informasi ke saya, tapi saya bilang nggak ada Pak Polis, nggak ada informasi apa-apa Pak Polis. Silakan berita. Kemudian saya punya informasinya, cuma saya nggak berikan ke Pak Polis. Beberapa hari kemudian saya nyadar, oh iya, saya sudah berbuat salah. Jadi ini hanya contoh saja. Ibu ya, untuk kalimat-kalimat ini hanya contoh dari perpanjangan ini. Terus tahap yang terakhir adalah besok lagi saya akan, nah ini dalam artian besok lagi saya akan memperbaiki yang ini tadi, yang dua tadi. Kalau kita terakhir di sini penyampaian informasi yang saya punya, saya akan bicara lebih baik, saya akan bicara lebih jelas dan lain sebagainya. Nah, dari 3 tahapan ini nanti secara ini mudah-mudahan dan diharapkan kita bisa mampu untuk mengevaluasi diri. Oh iya, selama ini saya tuh begini, saya tuh selama ini tuh kurang baik. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Olis. Materi terakhir, Ibu minta maaf ya, ini sudah materi terakhir, materi ke-6. Bapak. Keyakinan kelas. Ini kita yang Bapak Ibu wali kelas mungkin sudah ada lah, sudah tahu tentang keyakinan kelas atau yang tidak ada di sekolah kita disebut kesepakatan. Tujuan dari keyakinan kelas, guru dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan kelas atau sekolah. Rekomendasi dari arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan dilihatkan dalam pecahan konflik atau masalah dalam sebuah sekolah. Guru juga menjelaskan proses pembentukan dari peraturan ke keyakinan kelas, dan guru akan dapat berbagi kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam mengenali nilai yang ada peraturan yang ada di sekolah mereka. Ini untuk tujuannya. Polis. Oh, apa ini? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa Bapak Ibu? Mungkin seperti itu garis besarnya. Kalau keyakinan kelas itu kan dibikinkan kita diskusi dengan siswa. Semua isi keyakinan kelas dari poin 1 sampai terakhir itu kan masukan-masukan dari siswa berdasarkan mufakat bersama satu kelas. Setuju kita tulis, tidak setuju tidak, sesuai dengan kebutuhan kelas itu, kebutuhan keadaan anak-anak. Itu keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan kelas, peraturan yang dibuat oleh satu pihak tadi yang dibikin, yang dikatakan Budita, itu pihak sekolah, dan itu tidak sedikit tidak berpihak kepada siswa. Frekuensi dan lain sebagainya tidak disini dalam kelas. Baik, di sini terus yang kedua ada proses itu pembentukan keyakinan sekolah kelas. Sama, guru wali kelas mengakomodir ide-ide dari setiap siswa akan dijadikan untuk poin-poin dalam keyakinan. Setiap poin dibahas bersama dengan anak-anak mana yang kira-kira cocok baik untuk kelas tersebut, mana yang tidak ya tidak dipakai. Itu untuk proses pembuatan keyakinan. Setelah selesai semua, misalkan dapat 4 poin atau 5 poin, kita bacakan lagi, kita manakan ke anak-anak. Setelah siap, setuju, fit, deal, baru kita sahkan BR lagi. Jadi tidak ada lagi istilah anak nanti besok-besok melanggar dari 5 peraturan itu, karena mereka sendiri yang buat. Mereka akan malu sendiri kan ya. Itu untuk keyakinan kelas. Masih balik. Thank you. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Gimana? Kita lakukan ini sekarang bisa Bapak Ibu ya. Tadi yang 5 materinya saja, yang halaman pertama, selain 2 kan. Nah ini nih, bisa dihidupkan oleh poin materi budaya positif yang itu. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke sini. Jadi kita diskusikan kira-kira dari 5 materi ini.
kira-kira mana yang bisa kita lakukan untuk sekolah kita ini yang sekiranya dibutuhkan siswa-siswa di sini sesuai dengan keadaan mereka, keadaan sekolah. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Mohon ini maaf yang perlu ada yang memantik untuk didiskusikan Pak, tentang membangun budaya positif. Tentu saja tadi sudah sangat gamblang tentang budaya positif berupa kedisiplinan yang intinya adalah dari upaya penegakan tata tertib, dan tentu saja itu merupakan upaya bersama dari semua elemen yang ada di lingkungan pendidikan itu. Mohon maaf Pak, bahwa tadi sudah disebutkan juga tentang bahwa menegakkan disiplin itu diperlukan adanya pembiasaan. Nah, pembiasaan itu ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau pembiasaannya positif, jadilah tegaklah disiplin itu. Tapi kalau pembiasaannya negatif, ya berarti nantinya disiplinnya malah disiplin yang tidak tidak baik. Bapak, itu ada elemen-elemen yaitu untuk menegakkan disiplin itu, pertama selain pembiasaan itu diperlukan adanya keteladanan. Saya pikir begitu. Keteladanan seorang anak di rumah adalah orang tuanya. Dan seorang siswa di sekolah adalah gurunya. Nah, oleh karena itu keteladanan bahwa siswa melihat apa yang dia tiru dari sosok yang ada di sekelilingnya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya Pak adalah saya pikir perlu janji dan ancaman, hadiah dan hukuman. Mengapa ini penting? Karena kita selalu pada tendensi negatifnya. Kita lebih sering mengancam, kita lebih sering menghukum. Padahal menurut psikologi katanya justru lebih bagus adalah kalau kita memberikan tendensi yang positif seperti menghargai, kemudian hadiah meskipun dengan seulas senyum gitu Pak. Kemudian juga, nah pertanyaannya Pak, bagaimana upaya kita sebagai guru ya, yang mana sebagai stakeholder internal di kelas, pengambil keputusan pertama di dalam kelas adalah guru. Bagaimana upaya kita guru itu bisa menyeimbangkan itu Pak, yaitu pembiasaan, keteladanan, janji dan ancaman, kemudian hadiah dan hukuman, guna menegakkan tata tertib ini sehingga lebih bisa menimbulkan kedisiplinan yang optimal. Begitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nanti Bapak Ibu yang lainnya lagi ya. Baik, tadi Pak Hanafi, terima kasih Pak Nabi ya, masukannya bagus sekali pertanyaannya. Untuk pertanyaan Pak Nabi mungkin nanti kita bisa sekalian saja begini. Pak Nabi tadi bertanya, apa yang harus dilakukan ya untuk bisa memberikan contoh yang baik kepada anak didik selama kita berada di sekolah. Sebenarnya cara ini mah setiap guru tahu lah, pasti tahu bagaimana harus kita berlaku, bersikap selama di lingkungan sekolah, terutama saat berada di dalam kelas. Karena secara otomatis saat kita berada di dalam kelas, kita jadi figur utama, kita jadi sorotan pertama dan semua siswa yang ada di kelas. Nah, untuk perilaku kayaknya nggak mungkin juga ya saya harus
akan menerangkan bagaimana sikap seorang guru, karena saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini jauh lebih bagus dalam berperilaku yang baik selama ada di sekolah, khususnya ada di dalam kelas. Intinya gini, kita sejatinya munculkan bahwa kita sosok seorang pendidik, seorang pengayom, seorang penuntun, seorang teman mungkin buat anak-anak, seperti itu saja. Jangan kita yang kemarin yang kita belum tahu, kita bersikap atau bertindak yang tadi bilang mungkin agak semena-mena, yang menghati, yang menjudge anak, yang kira-kira membuat anak menjadi orang yang bersalah, itu bisa kita ubah sedikit-sedikit untuk sekarang. Mungkin itu salah satu Pak Nabi, bahwa bagaimanapun sosok atau figur seorang guru itu sangat penting. Jadi untuk lebih ininya, saya kira teman-teman Bapak Guru di sini sudah tahu kan bagaimana untuk bersikap yang baik. Terima kasih juga tadi untuk Pak Nabi sudah mengingatkan kami semua di sini, terutama saya ya, barangkali selama saya pribadi masih banyak sikap yang perlu saya perbaiki. Pada saat jalan dari ruang guru menuju kelas itu kan, aduh, kalau diingat-ingat itu mah dosa HP sambil asap kemana-mana itu nggak baik sekali, Masya Allah ya Allah. Jadi terima kasih Pak Nabi ya atas ingatannya. Yuk marilah kita bareng-bareng dikomandoi oleh Bapak Kepala Sekolah kita coba rubah kita jadi figur pendidik yang baik. Itu Pak Nabi ya. Barangkali dari Bapak Ibu yang mau menanggapi tadi dari Bapak Nabi, kita mau menanggapi bagaimana cara guru untuk menampilkan perilaku yang baik pada siswa dengan bersolawat terus mungkin. Terima kasih. Ini mungkin sebuah tanggapan dari Pak Nabi atau mungkin bukan juga. Jadi setelah menyimak materi budaya positif, itu ada 6 poin dan di situ sudah dijelaskan berbagai pilihan, Pak. Pertama, misalnya disiplin positif itu seperti apa, dan di situ ada pilihan-pilihan dan seterusnya. Dan keenam materi ini sangat berkaitan sekali, karena ini ada dalam lingkup budaya positif. Artinya begini, ketika kita ingin memunculkan budaya positif, maka keenam elemen ini, keenam poin ini harus hadir, harus ada. Tidak dipilih satu, tidak, maksudnya tidak. Makanya kenapa yang 6 ini ada di budaya positif? Artinya tidak, itu bukan alternatif, tapi sistemik. Jadi kita harus ambil semua di dalam materi disiplinnya itu yang seperti apa, disiplin positifnya yang kedua, motivasi perilakunya yang mana. Terus dari posisi kontrol itu sangat menarik sekali ya, dan mungkin tergelitik teman-teman gitu ya. Ketika di situ ada gagal gitu ya. Apa itu tadi guru gagal atau apa itu tadi kan ada Pak Olis. Semuanya itu menggelitik juga gitu kepada kita. Dan itu semuanya ada pilihan. Jadi tinggal kitanya saja. Kita mau seperti apa untuk melakukan budaya positif. Namun dalam kenyataannya tidak dipungkiri Pak Andi ya, bahwa ketika dalam membimbing siswa berbagai itu kita terjadi benturan-benturan dengan kebiasaan siswa, dengan karakter kita sendiri barangkali ya. Ketika kita menegur siswa, kita belum terbiasa dengan teguran-teguran yang sifatnya restriksi gitu ya. Padahal itu untuk memberikan kepada anak itu supaya refleksi diri dan introspeksi. Tapi kadang-kadang
karena tidak terpengaruh oleh situasi-situasi yang ada, tidak ada anak salah, yang keluar itu kata-kata yang itu tadi yang membuat gagal itu, ya itu saya kira sebuah fenomena nyata yang dialami banyak guru lah gitu ya. Dan kedua ada juga yang berkaitan dengan ini mungkin perlu proses panjang, yaitu karakter siswa itu. Kadang-kadang kalau kita yang menegur memperbaiki siswa itu dengan lemah lembut dan kata-kata yang baik lah, ini sebagian siswa itu reaksinya bukannya baik, malah menyepelekan. Nah itu juga mungkin tantangan kita gitu. Padahal kita kata-kata dan sebagainya memang harus baik ya. Nah jadi seperti itu gitu. Itu tantangannya gitu. Maksudnya benturan kita untuk melakukan budaya positif ini dengan benturan-benturan kenyataan. Tapi itu sebenarnya perlu proses. Dan kita harus dipaksa memilih yang baik, jadi yang diharapkan dalam membentuk budaya positif ini. Dan yang terakhir, kalau kita melihat sisi keberhasilan atau tidak hanya dari sisi sekolah, guru, nah itu mungkin kita bisa banyak termasuk ke hal yang kurang berhasil, Pak. Tidak segala sebagai terus terang dalam hal memperbaiki anak begitu lah. Tapi sisi lain bahwa yang namanya pembentukan karakter siswa memperbaiki anak budaya positif lah. Kita tidak bisa melakukan sendiri di sekolah, tapi juga itu harus dilakukan oleh orang tua. Nah saya kadang-kadang ngobrol dengan istri ya, dan pengalaman anak-anak itu. Jadi bahwa pembentukan karakter, perbaikan siswa ternyata itu ada keterkaitannya bahwa banyak pengaruhnya itu dari kondisi rumah. Kalau orang tuanya memberikan banyak tauladan dan pendidikan di rumah ya gitu ya, itu berpengaruh juga perilaku anak di sekolah gitu. Jadi ketika pembentukan karakter di sekolah itu sangat memungkinkan, jadi mudah pembentukannya. Tapi ketika kebetulan orang tuanya di rumah pendidikan karakter yang tidak ada, ya kalau kita Arab di sini dengan yang ini, itu sangat itu benturan kita Pak, benturan kita. Nah kalau lihat situasi kita di sekolah kita ini, sepertinya berapa persennya gitu situasi seperti itu gitu. Di anak kita, sehingga rasanya untuk saya merasakan sendiri untuk membentuk budaya karakter yang itu sangat sulit sekali, sangat sulit. Nah dengan benturan itu barangkali ada upaya kita, itu terutama dengan orang tua. Barangkali itu ya dengan orang tua yang harus komunikasi yang seperti apa, karena saya meyakini bahwa pendidikan karakter atau pembentukan budaya positif itu tidak bisa hanya dilakukan sekolah, Pak. Tapi juga harus ada bantuannya orang tua di rumah. Jadi ketika memperbaiki anak, budaya dan sebagainya mungkin harus ditelisik juga ya. Jadi karena kondisi di sekolah itu di kondisi di rumah itu seperti apa gitu. Apakah ya seperti ya itulah yang kebanyakan di daerah. Jadi menurut itu tadi barangkali itu hanya sekedar tanggapan atau apa, atau kita renungkan bersama seperti itu. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Edi atas masukannya. Terakhir dari Bapak Ibu ada lagi. Oh ya Pak Alis. Baik, berdasarkan tadi pernyataan Pak Nafi dan Pak Yati, memang betul keenamnya ini menurut saya ya Bapak Ibu, ini harus bersinergi. Lalu bagaimana sebenarnya upaya kita sebagai seorang stakeholder
atau pemangku kebijakan pertama di kelas melaksanakan ya ke-6 ini. Saya menarik ini, semalam lihat di Instagram ada lembaga yang sangat hitungannya peduli dengan pendidikan, itu menyatakan mereka dapat penelitian bahwa seorang guru itu untuk menguasai satu kurikulum itu butuh waktu 7 tahun, Bapak Ibu. Jadi apa kaitannya dengan ini? Ini kan sebenarnya yang disampaikan Pak Andri dari disiplin positif hingga keyakinan kelas, itu semuanya masuk dalam kurikulum Merdeka. Dan sebagaimana Bapak Ibu tahu, faktanya kurikulum kita itu selalu berubah-ubah sebenarnya. Jadi kalau menurut saya gimana caranya biar terlaksana, yang pertama itu harus konsisten untuk guru mempelajari satu kurikulum itu. Sebenarnya semua kurikulum itu semuanya sudah ada dari poin-poin ini. Nah, tadi menguasainya butuh waktu 7 tahun. Menurut saya yang pertama kurikulumnya kalau bisa tidak usah dirubah dulu, biar lebih jelas, lebih mantap ya Bapak Ibu. Tapi itu kan balik lagi ke keputusan atasan. Yang selanjutnya gimana caranya ketika di kelas, misalkan tadi kalau menurut saya pertama kita meningkatkan motivasi perilaku siswanya dulu. Tadi menurut penjelasan Pak Andri, motivasi perilakunya itu ada 3 tingkatan ya Pak ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian kedua untuk mendapatkan imbalan, kemudian yang paling tinggi itu ketiga menjadi orang yang diinginkan atau menghargai diri sendiri dan nilai-nilai dipercaya. Kebanyakan siswa di sini motivasinya itu menurut yang bisa saya amati menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, baru sebatas itu. Nah, gimana caranya kita menaikkan? Barangkali bisa dicoba dengan kita selaku guru ketika membuat keyakinan kelas bersama siswa itu ada imbalannya dulu. Jika kelas ini paling bersih, akan dapat rewardnya apa? Piket yang hari itu misalkan hadiah nilai 10 tambahannya, contoh. Itu kan berarti sudah menaikkan motivasi anak dari menghindari hukuman menjadi mendapat imbalan. Atau contohnya, ini niatnya saya di kelas itu, Bapak Ibu bisa lihat di belakang ada kotak itu. Niatnya dari bulan Juli itu saya masukkan siswa-siswa yang 0 kealfaannya. Saya masukkan foto dan namanya di situ setiap bulan. Cuma kebetulan ada kursi, jadi nanti dirapel sampai selesai Agustus mungkin. Niatnya seperti itu. Jadi siswa yang ada rasa motivasinya nambah, ada pengakuan tadi itu kebutuhan dasar ya Pak Andri. Rasa diakui bahwa saya itu rajin, ada nama saya di situ. Kan kalau sudah ada pembagian rapot, anaknya bangga, Pak, itu saya ada di sana Pak. Betul. Keinginan saya seperti itu. Itu barangkali sebagai contoh. Kalau yang misalkan menjadi orang yang diinginkan atau menghargai diri sendiri, itu butuh tadi ya Pak Andri, segitiga restitusi itu selalu dilakukan berulang-ulang. Baru seseorang itu termotivasi bagaimana dia mengenali dirinya sendiri. Tapi paling tidak tadi menurut saya dinaikkan dulu motivasinya dari yang ancaman hukuman itu ke reward. Jika kalian melakukan ini dapat ini, seperti itu. Apakah tidak baik kalau memberikan reward seperti itu terus-menerus? Ya namanya tadi proses butuh waktu yang lama. Ya seperti itu Pak Andri. Keputus-putus sih kayaknya ini. Mungkin seperti itu Pak Andri. Tapi yang ke-6 ini semuanya memang harus dilakukan berkesinambungan Pak Andri. Terima kasih.
Oke Bapak Ibu, jadi masih ada gambaran dari 3 teman kita dan secara diruntut hampir semuanya sama bahwa dari ke-6 poin materi dalam budaya positif ini memang harus banyak kita lakukan. Ada yang mungkin bersamaan saling mendukung, poin ke-1 mendukung poin di sini, mungkin seperti itu berkesinambungan yang dimaksud Pak Olis tadi. Jadi ya segitiga resolusi mendukung kepada motivasi dan sebagainya, jadi semuanya bergerak, semuanya berjalan di sini. Nah, mungkin langkah ke depan yang harus kita lakukan, kita pastikan kita mau seperti apa, bagaimana kita putuskan bersama. Kira-kira 6 poin ini bisa berjalan walaupun pelan-pelan, dan ini ada, saya pikir tadi ide Pak Olis bagus juga ini. Data Olis. Ini bisa masukkan menaikkan motivasi belajar siswa atau kepribadian siswa secara tidak langsung, nanti mereka akan timbul keinginan untuk terus berbuat baik biar nama mereka tetap yang tadinya hanya terbatas motivasi yang rendah jadi bisa naik ke level kedua. Bagus sekali Pak. Ini bisa untuk dilanjutkan di kelas yang lainnya ini. Enggak, yang lainnya barangkali gimana. Jadi ini untuk hasil dari diskusi kita pada sore hari Pak Rubadi. Ya, bahwa kesimpulannya masih ada budaya positif, berarti lawannya ada budaya negatif ya. Jadi untuk budaya positif memang kesimpulannya yang ini perlu diimplementasikan meskipun baru tidak maksimal, misalnya disiplin, motivasi, posisi kontrol, kebutuhan dasar, terus segitiga, resolusi dan keyakinan kelas. Jadi ini Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Jadi yang poin-poin ini kesimpulannya boleh diterapkan kembali. Dan memang ada di beberapa kelas juga. Waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Itu tadi pagi saya baca semacam peraturan gitu, tapi ada seperti mirip-mirip keyakinan kelas, sepertinya mirip-mirip keyakinan kelas. Cuma saya penasaran, karena tuh saya tanya, kayak ditempel di kelas tuh, ditempel. Saya tanya ke anak tuh, ini kesepakatan ini dari kalian enggak? Bukan Pak. Duh, kok bisa katanya ditulis, kata saya kalau sudah ditulis ini kenapa? Bukan dari wali kelas ya Pak. Sebenarnya itu sudah bagus sebenarnya. Cuma tadi nanti untuk motivasi itu masih gini. Jadi kata-katanya sudah bagus, kata-katanya itu bagus. Saya terkesan, jadi saya tanya gitu ya. Terkesan, saya tanya, ini dari siapa kata-kata ini muncul gitu kan? Dari wali kelas ya Pak. Ini anak sendiri yang dari wali kelas. Artinya bahwa untuk semacam keyakinan kelas, coba kita untuk ini membuat sebuah kesadaran gitu, kesadaran terhadap siswa supaya mereka juga bahwa itu kami yang buat gitu. Artinya ketika kami yang melanggar, ya berarti tidak konsisten. Jadi belajar dengan konsistensi itu, konsistensi terhadap
dirinya gitu. Jadi nanti posisi wali kelas di situ bisa mengontrol, artinya ketika melanggar kan bisa dibalikkan bahwa ini bukan buat tapi kalian gitu. Jadi nanti bagus kata-katanya, boleh dicontoh. Lihat saja contoh, dia nggak tahu gimana asma saya lupa. ya maka itu contoh saja. Artinya nanti kaitan disiplin, ada motivasi, posisi kontrol, ya. Nanti juga ke segitiga restitusi itu satu kaitan itu saja. Jadi maka kalau mau cuma lebih pada ke operasionalnya seperti apa nanti. Itu aja. Terima kasih Pak. Terkait keyakinan kelas, memang dalam proses pembuatannya seorang guru atau wali kelas diharuskan bisa mengambil beberapa poin dari siswa yang ada di kelas tersebut. Paling tidak misalkan sampai ada 5 poin keyakinan kelas, minimal 3 dari poin yang terkait yang dijadikan yang itu berasal dari siswa, 2 dari guru. Nggak masalah, yang selama siswa yang 2 itu siap untuk melaksanakannya. Seperti itu untuk keyakinan kelas. Bisa nanti untuk lagi apa ya. Terima kasih Pak Bali. Jadi keputusan diskusi belum ini ya, belum kena ya. Kita mau ada masukan? Iya, Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sangat berterima kasih ada forum ini dan ada sesi diskusi. Sesi diskusi ini tujuannya yang tadi banyak dibahas adalah motivasi dan hukuman. Jadi mari kita pahami konsep motivasi dan hukuman secara lebih dalam. Sebab itu adalah salah satu faktor dari keberhasilan kita semua, baik kita sebagai guru maupun siswa. Kemudian diskusi ini juga saya mengharapkan dapat mengetahui dampak positif dan negatif dari motivasi dan hukuman. Motivasi dan hukuman itu apapun yang kita lakukan itu selalu berdampak. Ada dampak positif, ada dampak negatif, pasti itu. Motivasi yang bagaimana yang menimbulkan dampak positif, motivasi yang bagaimana yang menimbulkan dampak negatif, hukuman mana yang dapat menimbulkan dampak positif, hukuman mana yang dapat menimbulkan dampak negatif. Kita kaji dulu di dalam diskusi. Kalau hari ini tidak selesai, nanti dilaksanakan di Zoom meeting jam 12 malam. Kemudian kalau Bapak Ibu, kita semua sudah memahami dampak-dampak itu, maka kita semua harus bisa menemukan alternatif. Saya manfaatkan ajang ini untuk mengasah Bapak Ibu menemukan alternatif lain selain hukuman untuk meningkatkan disiplin siswa. Alternatif lain selain hukuman untuk meningkatkan disiplin siswa atau nilai positif di sekolah ini. Kemudian mari kita biasakan setiap ada diskusi ini, karena kali ini adalah awal mulai kita bangkit. Biasakan sesi diskusi itu untuk membangun kesepakatan tentang praktik terbaik yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran utamanya dan meningkatkan mutu layanan kita sehingga bisa mencetak siswa-siswa yang sesuai dengan visi sekolah kita. Nah, itu pesan saya saja. Mangga Bapak nanti menggali apa yang saya sampaikan tadi. Ini yang saya sampaikan ini adalah pemicu yang perlu diketahui Bapak Ibu adalah dalam diri kita itu ada faktor intrinsik dan ada faktor
ekstrinsik. Intrinsik itu dari diri masing-masing, dari individu masing-masing. Ekstrinsik itu dari luar, faktor dari luar, selalu itu. Mau motivasi itu tetap ada. Anak seburuk apapun sebetulnya dia mempunyai motivasi intrinsik. Lalu apakah motivasinya itu muncul atau enggak, itu biasanya dipicu juga oleh motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu yang berasal dari luar, contohnya yang kayak Pak Olis tadi, dengan memberikan suatu hukuman, dengan memberikan suatu reward, itu bisa menambah motivasi, tapi bisa juga menghancurkan motivasi. Nah, hanya itu sebetulnya ada dua itu. Bisa membangkitkan motivasi, bisa menurunkan motivasi, bahkan membuat mereka down. Itu silakan nanti ini jadi bahan renungan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita nanti bisa menggali alternatif dan menggali juga dampak-dampak dari perlakuan kita. Kemudian berkaitan dengan Pak Zirubadi tadi, itu kesepakatan muncul dari siswa yang diharapkan oleh Pak Zirubadi, muncul dari siswa. Untuk ukuran sekolah kita, siswanya belum bisa ngomong, maka perlu ada pancingan-pancingan dari gurunya sehingga terbentuk suatu kesepakatan. Kesepakatan misalnya yang sederhana. Kalau kita jadi guru, maka pada awal pembelajaran, pada awal sekali masuk ke ajaran baru, kita buat kesepakatan kelas. Kalau kita memberikan 100% apa yang mau disepakati anak-anak, maka mereka akan diam 1000 bahasa. Maka pancingan kita adalah yang pertama dulu. Misalnya kalau keadaan mereka selalu dalam keadaan ribut, akhir cocote apa belajar kuangel menengah loh. Maka buatlah kesepakatan dipancing. Adapun nanti redaksinya dibuat bareng-bareng nggak apa-apa. Pokoknya intinya tidak boleh ribut misalnya, tapi jangan tidak boleh ribut yang montang, nanti zaman penjajahan. Nah, gimana caranya? Nah, itu nanti mangga Bapak Ibu biasakan membuat kesepakatan kelas. Syukur-syukur anak-anaknya dipancing oleh Bapak Ibu. Kalian tuh dalam keadaan seperti ini tuh nyaman nggak belajar? Apa kira-kira yang membuat kalian tidak nyaman? Dipancingnya begitu. Lalu muncullah nanti pernyataan-pernyataan mereka. Tidak nyaman Pak, tidak nyaman Bu. Kenapa tidak nyaman? Masalah ini bocor ini benar baik. Nah, supaya nyaman. Misalnya ini bukan satu-satunya cara terbaik. Ini hanya kebiasaan saya Bu. Belum tentu sama dengan Bapak Ibu caranya. Itu saja. Mudah-mudahan ada tujuan yang saya sebutkan tadi itu, yang akhirnya dapat membangun kesepakatan. Baik, terima kasih Pak Udin atas masukannya. Bapak Ibu, sudah bisa disimpulkan untuk hasil diskusi hari ini. Kita coba bisa tanya ke konsulen kita. Please. Jadi bagaimana sudah kesimpulannya Pak Udin? Baik, akan saya bacakan kesimpulannya Pak Andri. Dari masukan beberapa Bapak Ibu guru tadi, termasuk Pak Udin, kesimpulannya yang pertama, 6 budaya positif ini itu harus dilaksanakan dengan berkesinambungan. Tidak boleh terputus meskipun
dalam pelaksanaannya itu secara perlahan-lahan karena kita sekarang dalam kondisi baru memulai. Dan di sini wali kelas ataupun guru itu berperan sebagai pengawas dari keenam budaya positif ini agar tetap terlaksana. Kemudian yang kedua, setelah ini 6 budaya positif tadi itu akan tentukan teknisnya bagaimana untuk penerapannya. Kemudian yang ketiga, agar dalam 6 budaya positif ini berkaitan dengan motivasi perilaku siswa juga, agar mempertimbangkan bahwa apapun yang dilakukan oleh kita sebagai seorang guru itu selalu menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Kemudian yang keempat, membuat alternatif lain selain hukuman untuk menerapkan disiplin positif. Jadi kedepannya nanti akan membuat alternatif lain. Kita Bapak Ibu guru juga bisa berdiskusi, termasuk membuat peraturan sekolah juga agar tidak terkesan sebagai hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, itu kita sebagai seorang guru berdasarkan 6 budaya positif ini, bagaimana caranya agar memicu motivasi intrinsik siswa maupun ekstrinsik siswa ini dengan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat ini bersama dengan siswa itu harus memicu motivasi intrinsik siswa. Seperti itu, Pak Andre. Terima kasih, alhamdulillah untuk diskusi hari ini kita sudah dapat kesimpulan. Kita terdapat ada 5 kesimpulan. Nanti mulai kapan nanti bisa dikomisikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Kita cobain untuk melaksanakan dari keputusan hasil sekarang ya Bapak Ibu. Pelan-pelan, bareng-bareng. Kita bukan semua siswa kita, anak-anak kita. Baik, akhirnya alhamdulillah kegiatan hari ini selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat buat kita, buat anak-anak khususnya untuk kedepannya. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan